Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua ya. Pada kesempatan kali ini kita sedikit sharing begitu banyak mahalnya ya bahan-bahan pokok untuk kita bagi usahawan ataupun penjual, termasuk roti, daging, cakwe seperti itu. Jadi teman-teman, sebelumnya semoga kita dalam kesempatan kali ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam usaha kita. Nah, jadi memang ada satu hal yang menarik ya teman-teman, sekarang itu beberapa bahan pokok itu sangat melejit kenaikannya ya. Bukan hanya minyak goreng, ternyata seperti mentega pun seperti mengikuti tren juga akhirnya mahal. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Selain minyak goreng ya yang beberapa tahun kemarin ataupun bahkan belum ada sekitar 1 tahun ini, artinya kenaikan minyak goreng itu lebih dari 2 kali lipatnya dari harga yang sebenarnya teman-teman. Kita tahu sendiri ya, kenaikan minyak goreng ya itu sangat luar biasa ya teman-teman. Itu sangat terasa bagi kita pedagang yang menggunakan minyak goreng, tentunya termasuk kita membuat odading dan cakwe, karena kita memang membutuhkan minyak goreng yang banyak ya, seperti itu. Karena dari setiap pembuatan itu otomatis minyak goreng yang kita gunakan itu ya bukan hanya sedikit, artinya memang harus dalam arti itu harus beberapa liter yang kita gunakan, karena kita sendiri kalau pedagang cakwe dan odading itu tentunya kan membuat itu banyak ya, dari bahan tepung terigunya ya itu minimal kadang 50 dan itu membutuhkan minyak goreng yang tidak sedikit, artinya itu kisaran 2 liter sampai 4 liter bahkan lebih. Apalagi yang membuat teman-teman yang membuat lebih banyak dari itu, otomatis itu sangat terasa ya teman-teman. Yang dulu umpamanya sehari kita hanya menggunakan umpamanya 2 liter itu umpamanya hanya sekitar 25.000, mahal-mahalnya tidak sampai 30.000 itu dalam beberapa bulan terakhir gitu. Tapi akhir bulan ini setelah kenaikan minyak ini kita sudah amat terasa ya, karena kita menggunakan, kalau kita pribadi ya, satu setan itu menggunakan dua saset yang isi 2 liter, artinya kan menggunakan 4 liter kita kan. Pada saat sebelumnya kita hanya menggunakan konsumsinya itu, artinya menggunakan minyak goreng itu hanya kisaran di harga 40 sampai 50.000 kan seperti. Nah, sampai sekarang ya teman-teman, kita tidak dipungkiri, artinya setelah dengan kenaikan ini kita mengeluarkan budget lebih tinggi, menambah 2 kali lipat minyak goreng tersebut ya. Kita harus mengeluarkan untuk budget minyak goreng aja sudah 100.000 bahkan lebih kan. Kita beli eceran, apalagi di sini ya teman-teman, minyak goreng itu kisaran kalau kita beli eceran di warung-warung itu di atas 50.000. Berarti kalau kita beli ke toko langsung grosiran itu memang masih kisaran 2 liternya itu masih 50 atau kurang sedikit ya teman-teman. Tapi bukan hanya minyak goreng saja teman-teman yang menarik saat ini, memang semua bahan itu sepertinya hampir menyusul kenaikannya ya. Itu entah memang keadaan kita itu secara pendapatan pun akan pekerja ya, maksudnya pekerja ataupun pendapatan kita yang rasionalnya pedagang akan menaik. Nah, ini menjadi hal yang menarik buat kita pribadi ya teman-teman, karena kadang kita mengalami hal yang dilema, artinya kita mau menaikkan harga penjualan kita, jadi kita masih pikir di masyarakat sendiri masih bisa menerima atau belum ya, artinya dengan kenaikan ini. Tetapi kita masih punya cara, artinya kita mungkin mengecilkan dari potongan kita, ataupun teman-teman yang jualan gorengan pun seperti itu ya teman. Jadi ya tadi ya teman-teman. Kemudian ada satu yang sangat signifikan juga adalah mentega ya. Ini mentega seperti ini. Jadi mentega, kita menggunakan mentega Amanda seperti ini ya. Yang awalnya waktu kita setahun yang lalu itu masih kisaran di harga setahun atau 2 tahun yang lalu lah kan, masih kisaran di harga 160-180.000 ya. Nah, sekarang belanja terakhir kemarin itu sudah mencapai 230-an ya, 230-an, dan di sini ya itu sangat terasa. Jadi artinya sudah 2 kali lipat lebih daripada 2 tahun yang lalu. Nah, ini sedangkan harga jual kita masih tetap sama di angka 1.000. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain yang maaf kata, artinya teman-teman yang masih berjualan di bawah harga 1.000 itu kan harus berpikir ulang ya, tentunya kan seperti itu teman-teman. Itu karena bukan hanya di minyak goreng, kemudian di mentega sendiri, bahkan seperti gula pasir itu sudah mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, yang setahun yang lalu kita
itu kalau kita beli satu sak yang gula refinasi ya, kita tetap menggunakan gula refinasi karena belinya itu lebih mudah didapat. Pertama itu ya, yang dia di toko-toko besar tuh gula refinasi itu dulunya yang harga dari setahun ke sana, 2 tahun lah, 2 tahun ke sana itu yang masih kisaran satu 500-an sekian. Nah sekarang itu sudah di angka 600-an sekian, atau kalau kita beli eceran itu di harga mungkin sekarang 15-16 ya, karena kalau kita total kalau kita beli per karung kita atau per sak itu hanya kisaran harga sekitar 13 ribuan sekian sampai 14 ribuan. Jadi itu yang sangat mencolok ya teman-teman, harga minyak goreng, kemudian margarin atau mentega ini ya, mentega, kemudian tepung terigu ini sangat luar biasa ya teman-teman, karena dari harga yang 2 tahun yang lalu masih harga di kisaran angka rupiahnya itu 180-an ribu 2 tahun yang lalu menteganya, tepung terigu ya. Dan sekarang tepung terigu itu sudah harga sudah 230 seperti itu, 240 bahkan sekarang teman-teman ya. Untuk tepung terigu yang berprotein tinggi atau cakra kembar. Jadi harga itu bukan hanya itu saja. Jadi rata-rata harga kebutuhan pokok apalagi menjelang lebaran seperti ini itu sangat naiknya signifikan. Tidak tahu bahan-bahan ini akan turun atau tidak. Nah, tapi setidaknya kita sebagai pedagang kita hanya harus punya solusi untuk menekan pengeluaran kita, itu artinya hasil yang kita keluarkan, hasil yang kita dapat sebanding dengan apa yang kita keluarkan untuk pembelanjaan. Nah, caranya apa? Kita sendiri yang bisa mengatasi itu, karena kalau kita menaikkan harga pun dengan tiba-tiba, karena kita mempengaruhi dan merugikan kita sendiri. Begitu juga dengan ketidaksiapan pelanggan kita. Nah, tapi ya kalau sebagian besar ada juga yang memahami itu bahwa harga kebutuhan pokok sekarang itu dengan menaiknya ini ya otomatis kan akan mengikuti. Cuma menjadi permasalahannya itu kan seperti ini ya teman-teman. Ketika harga kita dinaikkan, pendapatan masyarakat pun belum bisa menyesuaikan, dan ini menjadi suatu permasalahan sendiri bagi kita usaha-usahawan yang bergerak di bidang kuliner tentunya teman-teman. Tapi kan kalau kuliner itu masih bisa kita atasi sebenarnya, tergantung kita sendiri mau bagaimana cara mengatasinya itu. Nah itu ya teman-teman, beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita benahi ketika kita terjadinya bahan-bahan pokok naik yang signifikan ini. Kita harus mencari solusi seperti apa, tapi setidaknya kita masih bisa memutarkan dana, kita masih punya keuntungan, kita masih bisa untuk mengembangkan usaha kita. Tapi ini harus tetap kita kalkulasi, karena kedepannya itu akan seperti apapun kita tidak tahu. Yang penting kita punya antisipasinya, dan kita harus punya target sesuai dengan apa yang kita inginkan ya tentunya teman-teman. Nah jadi ini ya teman-teman yang jadi hal-hal saat ini, kenaikan harga bahan, kenaikan harga bahan pokok ini yang tentunya sangat mempengaruhi kita ketika kita usaha, apalagi ketika teman-teman akan mengawali usaha ini. Lebih baik dipikir matang-matang, dan harga yang akan kita jual itu sebagaimana mampunya di kalangan kita ataupun di masyarakat untuk konsumen kita nanti kan seperti itu. Karena kalau sudah berjalan seperti ini masih mending, artinya ada kenaikan kita masih bisa mengelola. Tapi kalau bagi teman-teman yang baru pemula itu kan harus dipikirkan, karena tidak mungkin juga ya teman-teman harga bahan-bahan pokok itu setelah naik itu akan turun signifikan. Turunnya pun hanya paling ya itulah kecil lah, artinya lebih kecil gitu kalau turun daripada waktu naiknya. Nah ini kan menjadi suatu permasalahan bagi kita sendiri. Nah kita sendiri otomatis harus bisa mengatasi itu semua, tentunya dengan satu contoh dengan menaikkan harga-harga jual kita kan seperti itu hanya sebagai contohnya teman-teman. Jadi itu saja teman-teman sedikit sharing kita. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang selalu menyupport kami, selalu kita memberikan masukan juga kepada kami, dan bagi teman-teman yang kiranya baru bergabung di channel kami mohon bantuan untuk memberikan subscribe, like, komen bila ada masukan, dan kita berjumpa lagi di tayangan dan video selanjutnya.